Bayangkan skenario ini. Kamu sedang membersihkan kebun di sore hari, atau mungkin sedang hiking santai di kaki gunung. Matahari mulai terbenam, cahaya pun meremang. Kamu melangkah melewati tumpukan daun bambu kering. Tiba-tiba, rasa sakit yang tajam seperti ditusuk 2 jarum panas sekaligus menjalar dari mata kaki. Kamu melihat ke bawah, tidak ada apa-apa, hanya daun kering. Tapi tunggu, daun itu bernafas, daun itu punya mata. Itu adalah Calosilasma rhodostoma. Di Indonesia, ia punya 1000 nama: ular tanah, ular gibuk, bandot tempedor, atau edor. Dia adalah penyebab kasus gigitan ular terbanyak di Pulau Jawa. Dia tidak agresif, dia tidak mengejar, dia hanya diam. Dan justru itulah yang membuatnya menjadi ranjau darat paling mematikan di ekosistem kita. Bagaimana cara kerja pembunuh diam ini? Apa yang terjadi pada tubuhmu detik demi detik setelah gigitan? Dan kenapa dia sangat penting bagi alam? Simak video ini sampai tuntas. Mari kita bedah identitasnya. Secara ilmiah, ia bernama Calosilasma rhodostoma. Ia adalah anggota keluarga Viperidae, keluarga ular berbisa tinggi yang terkenal dengan taring lipatnya. Ciri fisiknya sangat khas dan sebenarnya mudah dikenali kalau kamu tidak panik. Kepalanya berbentuk segitiga sempurna, terpisah jelas dari lehernya yang kecil. Ini adalah tanda adanya kelenjar racun yang besar di rahangnya. Hidungnya agak runcing ke atas, memberikan kesan wajah yang judes atau angkuh. Lihat punggungnya, ada pola segitiga berwarna coklat gelap dengan pinggiran terang yang berjajar rapi. Ini bukan sekedar hiasan, ini adalah disruptive coloration, pola yang memecah kontur tubuhnya agar menyatu dengan lantai hutan. Berbeda dengan sansa yang panjang, ular tanah ini cenderung pendek dan gemuk. Rata-rata panjangnya hanya sekitar 70-80 cm, dengan rekor maksimal sekitar 1 meter. Tubuhnya yang bentet ini dirancang bukan untuk memanjat pohon tinggi, tapi untuk menjadi penguasa lantai tanah. Fakta unik, saat masih bayi, ular ini memiliki ujung ekor berwarna putih atau cerah. Mereka menggoyangkan ekor ini seperti cacing untuk memancing kada atau kata mendekat. Teknik ini disebut caudal luring. Ular ini adalah warga lokal Asia Tenggara. Kalian bisa menemukannya di Thailand, Malaysia, bahkan di Indonesia. Penyebarannya sangat masif di Pulau Jawa dan Karimun Jawa. Uniknya, ular ini justru jarang ditemukan di Sumatera atau di Kalimantan. Jadi, buat kalian yang tinggal di Jawa, tetaplah berhati-hati saat berjalan di dedaunan kering. Apa yang membuat ular ini menjadi pemburu malam yang sempurna? Dia punya kacamata malam alami. Jika kalian perhatikan wajahnya, di antara lubang hidung dan mata terdapat lubang kecil lain. Itu disebut loreal pit atau lubang loris. Organ ini adalah sensor panas inframerah yang sangat sensitif. Ular tanah bisa mendeteksi perubahan suhu sekecil 0,003 derajat Celcius. Artinya, dalam kegelapan total hutan bambu di mana mata manusia buta sama sekali, ular ini bisa melihat panas tubuh tikus yang lewat atau panas tubuh dari kaki kalian yang tidak memakai sepatu. Dia tidak perlu melihat kalian. Dia bisa mendeteksi kalian dengan hanya merasakan suhu panas pada tubuh kalian. Banyak orang berpikir ular adalah orang tua yang buruk karena mereka kebanyakan bertelur lalu pergi begitu saja. Tapi tidak dengan ular ranjau darat. Berbeda dengan kebanyakan viper lain yang melahirkan ovovivipar, Calosilasma rhodostoma.
itu bertelur atau ovipar. Dan inilah sisi lembut dari sang pembunuh. Ibu ular tanah akan menjaga telurnya. Dia akan melingkari tumpukan telurnya selama masa inkubasi, menjaga kelembapan dan melindungi calon bayi dari predator. Selama masa ini, sang ibu biasanya tidak akan makan sama sekali dan menjadi jauh lebih sensitif atau galak. Jadi, jika kalian menemukan ular ini sedang melingkar di tumpukan sampah atau daun, hati-hatilah. Mungkin dia sedang menjadi ibu yang protektif. Habitat mereka sangat adaptif. Mereka suka tempat yang lembab, hutan bambu, kebun salak, perkebunan karet, hingga tumbukan genteng di samping rumah kalian. Sifatnya yang sedenter atau jarang berpindah jauh membuat satu area kebun bisa dihuni ular ini dalam waktu lama tanpa ketahuan oleh pemiliknya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling mengerikan. Apa isi racunnya? Bisa ular tanah bersifat hemotoksin atau merusak darah, dan sitoksin atau merusak sel atau jaringan dengan sedikit efek netrotoksin. Mari kita urutkan apa yang terjadi saat taring itu menembus kulit. Pada fase awal, rasa sakit luar biasa dan panas, bengkak mulai muncul dengan cepat. Lalu ke fase lanjut, racun mulai menghancurkan fibrinogen dalam darah. Apa akibatnya? Darah kalian menjadi encer dan sulit membeku. Kalian bisa mengalami pendarahan spontan dari gusi, hidung, atau luka lama yang terbuka kembali. Lalu ke fase kerusakan jaringan. Di area gigitan racun menghancurkan sel otot dan kulit. Kulit melepuh berisi cairan darah, gula, lalu menghitam atau nekrosis. Tingkat kematian ular ini sebenarnya rendah jika segera diobati, sekitar 2% di zaman modern. Tapi tingkat morbiditas atau kecacatannya sangat tinggi. Banyak petani di Jawa yang harus kehilangan jari atau sebagian kakinya diamputasi karena jaringan yang membusuk terlambat ditangani. Di Indonesia penawarnya adalah sabu, serum anti bisa ular, polivalen, buatan Bio Farma yang untungnya tersedia di banyak RSUD. Serum ini spesifik bisa menetralkan racun ular tanah, brajawa, dan ular welang. Kesalahan terbesar korban gigitan ular tanah adalah banyak gerak dan pergi ke dukun. Ingat protokol WHO terbaru. Pertama, imobilisasi. Perlakukan tangan atau kaki yang tergigit seperti patah tulang. Pasang kayu penyangga dan balut. Tujuannya agar otot diam, sehingga kelenjar getah bening tidak memompa racun ke seluruh tubuh. Yang kedua, lepas aksesoris seperti cincin, gelang, dan jam. Benda-benda tersebut harus dilepas dari tangan dengan segera. Saat tangan membengkak, cincin akan menjadi tourniquet yang mematikan aliran darah, memperparah pembusukan jari. Yang ketiga, tak lupa jaga area gigitan sejajar atau lebih rendah dari jantung. Jangan diangkat tinggi-tinggi. Untuk pencegahan terbaik yang sederhana, gunakan sepatu boots saat ke kebun. Ular tanah jarang menggigit di atas mata kaki, dan selalu gunakan penerangan saat berjalan di tempat gelap. Ingat, dia tidak akan minggir untuk kalian. Meskipun menakutkan, ular ranjau darat adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi petani. Makanan utamanya adalah tikus, hama perusak padi, dan kelapa sawit terbesar. Tanpa ular seperti ini, populasi tikus akan meledak dan mengancam ketahanan pangan kita. Mereka adalah pengendali hama alami yang gratis dan efektif. Choleselasma rhodostoma mengajarkan kita satu hal: alam tidak jahat, alam hanya bertahan hidup. Ular ini tidak mengintai manusia untuk dibunuh, dia hanya mempertahankan diri saat terinjak. Hormati keberadaannya.
pahami karakternya, dan lengkapi diri dengan pengetahuan. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dari video Rama Jagat Alam. Sekian, terima kasih.